Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali secara online daring di pertemuan ke-13. Nah, kita bahas topik selanjutnya yaitu akses. Minggu lalu kita bahas tentang database file TXT. Nah, hari ini lanjutannya berupa akses. Nah, minggu depan kita bahas tentang SQL Server. Oke, untuk slide dan materi sudah saya poskan di e-kampus. Bisa kalian cek, terus tanyakan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mengerti, ada kesusahan, tanyakan. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah di sini kita hari ini akan menggunakan Access. Access merupakan salah satu produk dari Microsoft Office, di mana biasanya Access berhubungan tentang repository database. Nah, di Access ini berbeda dengan TXT yang kemarin, di mana TXT berupa masih kosong, kita harus buat sendiri mana kolom mana barisnya. Nah, di Access ini sudah ada. Kita tinggal buatkan nama tabel dan nama kolomnya. Nah, jadi pastikan ada Microsoft Access dengan tampilan ikonnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tempat saya, kalau saya share, nah saya cari di sini Access. Nah, seperti ini. Jadi kita buka. Nah, diklik. Nah, akses ini kita bisa memberikan password ataupun tidak. Nah, tampilannya seperti ini. Terlihat tidak nih akses yang saya buka? Terlihat Pak, terlihat. Diawali dari blank database. Diklik. Nah, blank database ini nanti kita pilih dahulu repositorinya, alamat penyimpanan database-nya ini taruhnya di mana. Nah, sebelum masuk ke sini, nanti kita buat dulu project yang ada di aplikasi Visual Studio. Nah, karena apa? Karena si aplikasi yang menggunakan database access ini sama seperti aplikasi yang menggunakan file txt, yaitu sifatnya standalone. Jadi selalu berbarengan, ada database-nya dan juga ada exe-nya di situ. Oke, hari ini kita juga buat aplikasi sama login seperti pertemuan kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu projectnya di Visual Studio. Oh, belum dibuka. Saya buka dulu Visual Studio-nya. Oke, file, new project. Kemudian buat pertemuan 13. Oke. Oke, sebelumnya akan saya simpan terlebih dahulu. Oke, disimpan, save. Terlihat ini Visual Studio-nya yang saya buka. Terlihat, Pak. Oke. Kalau misalkan kurang jelas atau terlalu kecil, infokan biar nanti saya gedekan.
Selanjutnya kita buat form login, kita panggil add new item. Form login form add. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita set form login ini startup formnya ketika dijalankan maka akan muncul login form. Simpan. Kemudian kita set ininya di tengah, center screen. Nah, kalau kita jalankan, ya ini sudah. Oke. Nah, di sini nanti kita coba akan memasukkan login form user dan passwordnya. Kalau klik OK sesuai yang ada di database access, maka masuk. Kalau tidak sesuai, maka akan muncul pesan gagal. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita udah buat ini projectnya di Visual Studio. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya saya buka di di dokumen Visual Studio 2008 project pertemuan 13 bin debug. Nah, di sini sama seperti untuk file txt, disimpannya juga di sini. Nah, di akses kita akan buat database-nya menggunakan akses. Nah, di sini kita simpan repositorinya, alamatkan sama di folder bin debug. Oke, dokumen 2008 project 13 bin debug. Nah, di sini kita rubah, terserah mau pakai yang secara defaultnya database 1, tapi formatnya kita pakai yang MDB aja. Database 1.mdb. Oke. Kemudian pilih create. Nah, di sini sudah dibuatkan satu sampel tabel. Ini belum ada isinya. Di sini kita bisa pilih tabel 1, klik kanan design view. Nah, design view ini namanya kita buat tabel underscore login. Oke. Kemudian kolom pertama ID auto number otomatis biarkan. Kolom yang keduanya kita buat username berupa short text. Kolom ketiganya password berupa short text. Oke, kita close X. Nah, simpan yes. Nah, di sini baru kita isikan, klik kanan open atau double klik. Nah, di sini kita isikan untuk username. Untuk ID ini otomatis nanti akan terisi by system karena kita set tadi auto number. Jadi ketika ada isi datanya nanti akan mengisikan nilainya 1. Ada lagi 2, ada lagi 3, terus otomatis bertambah increment. Nah, sini kita isikan misalkan username-nya pagi. Passwordnya pagi. Mau ada kan 1, kalau saya tambah lagi 2, halo. Langsung ada nomor 2 ID-nya. Doha. Oke. Nah, saya ada 2 data nih. Pertama pagi, kemudian halo. Username-nya pagi, passwordnya pagi. Username-nya halo, passwordnya loha. Oke. Nah, ini kalau saya tutup, close. Nah, maka akan ada tersimpan di sini nih di bin debug. Nah, kemudian tadi exe-nya juga ini nih, 13 exe. Aplikasinya baru form login form. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti file txt satu folder dengan exe-nya. Karena sifatnya standalone,
kita tidak bisa lempar keluar atau taruh di server atau di mana saja, tidak bisa. Nah, nanti minggu depan kita nyoba SQL Server, itu baru bisa. Oke, selanjutnya baru kita mulai mengcoding. Nah, di sini membuat aplikasi login, klik OK, terhubung dengan database akses. Nah, di slide-nya sudah saya postkan. Ini cara untuk membuat database di Microsoft Access. Kemudian dibuatkan nama simple database-nya untuk login. Kemudian ada contoh datanya diisikan. Nah, kemudian kita hubungkan aplikasi yang kita buat di Visual Studio, membuat form login dengan database akses. Oke, nah di sini cancelnya me close. Kalau kita cek, cancel sudah me close. Kemudian ada form load. Form loadnya ini form ketika muncul form 1 ini dijalankan. Nah, kita buat constr, buat variabel di sini form load, dipilih event, kemudian load. Nah, login form load sini constr. Nah, constr ini masih masalah kenapa? Karena belum di-define variabelnya. Nah, kita define variabelnya itu menggunakan dim constr as string. Atau kita taruh semuanya ini di modul. Kita buat modulnya, klik kanan, add modul. Nah, modul 1.bb. Nah, kita buat di sini public constr as string. Nah, fungsinya nanti ini bisa dipakai bareng-bareng di login form atau di form 1 atau di form yang lain. Nah, yang tadi kita hapus ini. Kita pakai modul menggunakan public constr. Berikutnya kita isikan provider. Nah, provider ini merupakan connection string yang akan menghubungkan antara database access dengan aplikasi Visual Studio. Nah, salah satunya kita buat aplikasi login form menggunakan provider dari produknya Microsoft.ac oleh DB. Kemudian data source, kemudian alamat path-nya dan nama database-nya. Nah, tadi nama database-nya kita buat database 1.mdb. Name. Nah, alamat path-nya kita buatkan string untuk alamat path. Kita buatkan di modul juga biar sekalian semuanya inisialisasi untuk variabelnya kita buatkan di modul. Ini kita isikan my computer file system current directory. Nah, sini biasanya ada tanda slash tambahannya. Oke, koneksinya sudah dibuat. Nah, selanjutnya baru kita koneksi untuk button OK. Oke, di sini kita klik OK. Masih me close. Nah, kita disable me close-nya. Kita buat try handling catching error. Kalau ada error nanti akan muncul menu pesannya support show
ex to string, munculnya error. Nah, sini kita isikan koneksi yang menghubungkan antara aplikasi dengan database sukses. Nah, di sini menggunakan CNN OLEDB, yaitu connection OLEDB, connection stringnya dari constr tadi yang kita buat. Nah, selain channel OLEDB ada namanya CMD comment. Pertama koneksi, kedua comment, ketiga RDR yaitu reader, membaca. Karena nanti kita akan membaca isi di dalam database, kemudian disesuaikan dengan username dan password yang kita ketikkan, apakah ada di dalam database atau tidak. Oke, kita buat untuk CNN, CMD, dan RDR. Nah, ini ada di modulnya CNN, CMD, RDR. Ntar ada yang masuk. Oke, CNN kita buatkan dulu di modulnya. Kemudian ada CMD. Kemudian reader. Oke. Nah, selanjutnya kita buat di sini CNN-nya. CNN OLEDB. Connection string-nya dari constr yang tadi kita buat. Kemudian CNN-nya kita tes untuk open koneksi. Kemudian setelah itu CNN-nya kita query menggunakan comment text. Nah, baru berikutnya CMD. Ini kita query yaitu select from, ada kurung buka kurung tutupnya. Kemudian namanya tadi login, tabel login. Oke. Kemudian CMD OLEDB-nya kita buat comment type. Comment type-nya berupa comment text. Dan juga untuk koneksinya. Kemudian langsung readernya execute reader. CMD execute reader.
Ini kalau ada datanya, maka akan dibaca. Kalau tidak ada, maka data kosong maka readernya ditutup. Ini datanya kosong. Oke. Dan juga saya tutup koneksinya untuk JNN. Nah, di sini kalau ada datanya baru kita menggunakan perulangan do loop. Do loopnya until RDR-nya dibacanya sampai selesai. Nah, sini kita buatkan username, yaitu membaca dari reader item yang ada pertama kolomnya username yang kita buat di akses. Yang kedua password, item namanya password. Nah, ini kita buat variabelnya username sama passwordnya di modul. Oke, selanjutnya baru kita menggunakan statement if. Statement if nanti user atau pengguna akan memasukkan atau mengetik di textbooknya username. Nanti akan kita bandingkan apakah sama yang ada di dalam database username dan juga password. Nah, di sini kita menggunakan if username textbook text sama dengan username yang ada dalam database and kemudian password textbook text sama dengan password yang ada di dalam database. Kalau sama, maka masuk. Berhasil. Nah, kalau sama berhasil. Kalau beda, oke biarkan. Nah, di sini kita buat flag-nya. Nah, kemudian di sini database masuk misalkan namanya true. Nah, database-nya masuk true. Kita buat misalkan di sini buat modul lagi public database as boolean. Nah, ini sebagai flag atau status. Kalau misalkan berhasil true, kalau gagal false. Defaultnya yaitu kita buat false. Nah, di sini baru kita buatkan if berhasil masuk true, berarti nah ini pesannya di sini aja. Ini kita cut. Nah, else ini gagal. Nah, di sini kalau udah berhasil kita tutup RDR R-nya close, kemudian exit do. Oke, sekarang kita tes. Ntar ada yang masuk. Nah, sekarang kita tes, jalankan. Nah, sekarang kita coba tadi pagi. Passwordnya juga pagi.
Oke. Oh, berhasil. Oke. Tapi kalau misalkan salah, asal ya. Nah, saya gagal. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke slide. Kalau berhasil sukses, kalau gagal maka dia tidak akan masuk kembali. Nah, nanti kalau berhasil akan muncul form berikutnya. Nah, kita set untuk form 1 seperti ini. Kalau dia berhasil masuk dari login, nah di sini juga sama seperti yang TXT kemarin, cara yang kedua yaitu kita buat query untuk username dan password. Kemudian ada logout untuk mengetes kembali di login form, close untuk menutup aplikasi, add edit text, add untuk menambah, edit untuk merubah, delete untuk menghapus. Nah, kita buat seperti ini. Ini saya tutup. Kita balik ke codingan. Di close-nya kita buat application exit. Nah, oke. Kemudian kalau berhasil, saya buatkan ke form 1 show. Kemudian me-nya saya hide. Nah, jadi kalau saya masukkan di sininya pagi, passwordnya pagi, oke, maka berhasil. Kemudian muncul form 1. Nah, form satunya kita desain terlebih dahulu. Nah, ini hati-hati kalau di X nih masih nyangkut nih tuh. Nah, kita buatkan untuk application exitnya di form 1. Kemudian kita buatkan menu strip. Yang pertama di sini logout, dan yang kedua close. Kemudian ada label username. Kemudian yang keduanya password. Baru kita tambahkan textbox. Ini bukan textbox ya, tapi combo box. Kemudian ada button add. Kemudian edit. Kemudian delete. Oke, saya kecilin. Kemudian control boxnya saya hilangin. Nah,
Di sini close. Nah, kita buat application, exit. Kemudian kalau log out, punya mi close, login formnya show. Oke, kita coba jalankan. Muncul form login pagi, username-nya, passwordnya pagi. Oke, berhasil. Muncul login form, masih kosongan, masih belum di coding buttonnya. Kalau logout, masuk lagi. Saya coba halo, passwordnya loha. Oke, berhasil. Muncul form berikutnya. Kalau close, tutup aplikasi. Nah, sip. Selanjutnya baru kita mengcoding untuk ketika form ini muncul, data nanti akan terstore untuk username di dalam combo box. Nah, sini namanya form load. Nah, form loadnya ini kita coding sama seperti yang ada di form login, tapi kita modif. Nah, form login tadi ketika tombol OK sama. Nah, ini kita bisa kontrol copy paste, tapi ada yang kita modif, kita hapus dan kita rubah. Di sininya form load. Nah, ketika dicek database-nya ini nggak usah ada, ini ada, kemudian ini nggak usah, kemudian ini nggak ada. Nah, baru selanjutnya kita isikan yang ada di username ini ke dalam combo box. Combo box-nya, nama objeknya combo box 1. Sininya kita isikan, tambahkan item, username. Nah, untuk diawali itu combo box itemnya kita clearkan terlebih dahulu. Nah, kita coba jalankan. Pagi, berhasil masuk. Nah, di sini ada datanya tuh, pagi, halo. Ini kalau diklik salah satunya nanti akan muncul isi passwordnya apa. Kalau pagi passwordnya apa, kalau halo passwordnya juga apa. Nah, sekarang kita coding di eventnya combo box. Nah, combo box-nya tadi di sini double klik event select index change. Nah, ini juga sama codingannya seperti yang di login form tadi. Saya kontrol copy, kemudian pastekan di situ. Nah, tapi kita editnya di awal, di sini tidak ada. Nah, di sininya kita rubah. Di sini kalau dipilih dari combo box-nya ini, nah, berarti if combo box titik text sama dengan username, dan maka passwordnya akan diisikan. Nah, password ini diisikan di text box 2. Nah, kemudian baru kita buat RDR-nya close dan exit to. Nah, kalau kita jalankan,
pagi, oke, berhasil. Nah ini kalau kita pilih pagi, maka muncul passwordnya pagi. Kalau pilih halo, loha, seperti itu. Oke, ini sudah tinggal 3 button. Nah 3 button ini sama seperti query, cuman ada perbedaan di query-nya, yaitu yang pertama, yang tadi kita bisa membuatnya select. Select ini untuk memilih atau membaca isi datanya. Nah, di sini ada namanya add. Add nanti menginsert, berarti menambahkan data. Kita rubah bukan select tapi insert into nama tabelnya apa. Kalau edit, nah kita rubah. Nah, query-nya yaitu update nama tabelnya apa. Dan delete ini kita menghapus ya, dengan nama query-nya yaitu delete from nama tabelnya apa. Oke, kita mulai dari awal yaitu untuk add menambahkan data. Nanti kalau dipilih kita buat di sini di add nanti akan menambahkan data. Dan kita bisa mengetes tambahan datanya di login form ini bakal berhasil atau gagal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Lanjut, Pak. Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada tombol add, kita coba. Ini juga sama, tapi kita edit. Nah, di sini connection string, open, kemudian kita buat namanya di sini untuk yang add-nya. Nah, di add ini ada kita buat modul terlebih dahulu, yaitu public. Insert add oleh db as new oleh db comment. Kemudian ada public add update oleh db as new oleh db comment. Dan terakhir public delete oleh db as new oleh db comment. Nah, kita pakai untuk yang pertama add oleh db. Sini add oleh db comment teksnya. Nah, query-nya berarti insert into nama tabelnya, kemudian kurung buka kurung tutup value kurung buka kurung tutup. Nah, kurung buka kurung tutup ini yang pertama yaitu mengarah ke kolomnya. Kolomnya tadi itu ada dua, yang pertama username dan yang kedua yaitu password. Kemudian value yang keduanya di sini berupa datanya. Nah, datanya itu ada dua, berarti yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini yang pertama nanti kita insertkan datanya dari POM-BOBOK.
Kemudian yang keduanya dari textbook passwordnya. Textbook 2 ya. Coba kita cek. Iya, textbook 2. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita cek. Nah, ini close-nya login form show. Kemudian ini untuk mengecek data, menginputkan. Kemudian ini dipilih, kalau di combo box-nya dimunculkan untuk passwordnya. Ini untuk menambahkan data. Nah, sini untuk menambahkan data, kemudian comment text, kemudian ada comment type. Kemudian connection. Setelah connection baru di execute. Nah, sukses. Berhasil. Kalau sudah, maka ditambahkan data, kemudian ditutup. Kalaupun gagal, nanti muncul error di sini. Nah, sudah. Ntar ada yang masuk. Nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk menambahkan data, saya jalankan. Misalkan pagi berhasil. Nah, ini ada datanya, pagi, saya coba misalkan siap. Jawabannya siap. Head. Berhasil. Nah, kalau kita cek siap. Siap. Oke. Berhasil. Nah, ini cara untuk menambahkan datanya sudah berhasil. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan untuk add data? Tidak, Pak. Cukup. Aduh, nggak semangat banget itu ya. Semangat, semangat. Nah, kita buat edit nih. Nah, untuk yang edit, sama seperti yang di add. Nah, tapi query-nya berbeda. Kalau yang edit,
update oleh DB. Ini menggunakan update komennya seperti ini. Update nama tabelnya, kemudian set. Nah, kita set password berdasarkan dari si username-nya. Sini update. Nah, tabel login. Kemudian kita rubah set passwordnya. Where username-nya. Username-nya dari si combo box. Ada yang masuk. Login set password. Where username. Oke. Kemudian sama seperti yang kayak add, yaitu comment type, connection, execute. Jadi di sini ada comment type, connection, execute menggunakan update query. Ini yang ada. Kita jalankan. Oh, ini belum ditutup. Ini belum ditutup update-nya. Nah, oke, kita jalankan. Misalkan tadi siap, kemudian passwordnya siap. Oke, berhasil. Nah, kita rubah nih yang siap nih menjadi semangat. Edit. Berhasil. Nah, kita coba tes. Siap. Gagal. Kita rubah passwordnya jadi semangat. Berhasil. Nah, selanjutnya delete. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Semangat. Lanjut. Lemas sekali suara simbanya. Nih, delete sekarang terakhir nih. Delete juga sama seperti add, edit. Nah, cuman query-nya yang berbeda. Di sini kita menggunakan delete oleh DB. Nah, untuk dan delete ini delete from nama tabel where usernya apa. Kalau tidak ada where-nya, berarti semua data akan dihapus. Hati-hati. Update delete from nama tabel where username-nya apa. Kemudian juga sama, ada comment type, connection, execute. Kita tutup. Oke, kita jalankan. Misalkan halo Loha. Oke, berhasil. Nah, ini mau kita hapus nih, halo Lohanya.
delete, berhasil. Nah, kita coba logout, gagal karena ini udah nggak ada nih halonya, tuh hanya udah dihapus. Nah, kita cek siap, siap, siap mah gagal, semangat lupa. Nah, berhasil, tuh halonya udah nggak ada. Oke, ini udah semua. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Hasilnya seperti ini yang tadi saya tunjukkan. Ini ada rangkuman, database-nya menggunakan Microsoft Access. Fungsinya sama seperti TXT file, yaitu standalone. Ada database, ada juga Excel-nya. Dan di sini ada plus minusnya. Datanya cepat, eksekusinya cepat, ngambil data cepat, namun jika hilang atau rusak maka tidak bisa digunakan. Baik itu pun database-nya atau Excel aplikasinya. Oke, ini tugasnya. Sama seperti tugas yang kemarin, yaitu untuk menambahkan tombol simpan di aplikasi UTS. Kalau kemarin menyimpan dalam bentuk text file, kalau untuk hari ini tugasnya menyimpan dalam bentuk akses. Ada tombol simpan. Ditambahkan tombol simpan ini nanti akan menyimpan tanggal, nomor transaksi, nama, alamat, kelas, bonus, tujuan, harga tiket, jumlah tiket, total harga, uang, dan kembali. Semua datanya akan disimpan dalam bentuk akses. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Selesai. Kalau ada kesulitan tanyakan, bisa lewat WA ataupun email. Kalau ada yang mau ditanyakan di hari ini secara Google Meeting, monggo silakan. Pak mau nanya tadi saya nggak sempat lihat buat yang connect ke aksesnya itu gimana Pak? Connect ke aksesnya itu tinggal kita buatkan di form login, di login form. Nah, itu dibuatkan di form load-nya, yaitu menggunakan provider Microsoft.s OLEDB 12.0. Ini merupakan driver bawaan dari Microsoft, di mana ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan produknya Microsoft. Salah satunya Access. Kemudian kita set data source-nya, ini alamat aksesnya. Seperti itu. Oke Pak, makasih. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk count str, yaitu berupa count string yang disimpan dalam satu variabel. Kemudian baru kita tes di tombol OK-nya. Count str ini menggunakan CNN OLEDB, yaitu variabel dalam bentuk klik kanan, go to definition, nah di modul ke dalam OLEDB connection. Jadi saya menggunakan salah satu metodenya untuk koneksi database, yaitu OLEDB. Ada ADODB, OLEDC, ADODC, ODBC, banyak. Salah satunya ini OLEDB yang paling simple, gratisan, namun powerful. Jadi kita nggak perlu harus nginstal driver, nginstal tambahannya, nggak perlu. Nah, tiap-tiap connection-nya kita buat dari OLEDB, yaitu koneksi, komen, sama membaca. Diawali dari ini untuk membaca database, yaitu koneksi, open. Kalau sudah terbuka, baru kita baca isi database access-nya, yaitu ada tabel login. Kemudian kita baca read. Kemudian di situ ada kolom username dan dan password. Kita ambil datanya.
Kemudian kita menggunakan statement if untuk pengecekan setiap user yang menginputkan data username di textbox dan password di textbox. Kemudian diklik OK, maka ada tidak datanya di dalam database. Kalau ada berhasil, kalau tidak gagal. Seperti itu. Monggo silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau misalkan ada yang mau tanyakan. Nanti kalaupun di luar jam kuliah ada kesulitan, tanyakan. Ini udah pertemuan ke-13, jangan sampai lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. UAS dimulai dari tanggal 8. Tanggal 8 sampai tanggal 15. Nah, ini kelihatannya tanggal 15 Januari kalau nggak salah ya. Sudah ada pengumumannya. Kalau saya cek pengumumannya itu nah ini UAS. UAS itu tanggal 8 sampai tanggal 14. Jadi tanggal UASnya itu 8 14 Januari 8 14. Nah, ini tanggal 13 berarti kalian nanti UASnya. Terlihat tidak ini? Halo? Lihat Pak. Iya. Nanti UASnya tanggal 13. Jadi sebelum tanggal 13 Januari tugasnya sudah semua. Kalau ada yang telat, ya saya sudah tidak terima lagi. Pastikan dites, dicek tugasnya sudah semua. UTS, ada yang belum ikut, ada UTS susulan. Absensi dicek kembali karena nanti minggu-minggu kritis itu minggu Natal, tahun baru itu banyak liburnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 sampai tanggal 14 UTS UAS nya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya kan saya share di kampus untuk pembelajaran kalian.
Oke, udah saya postkan di kampus untuk materinya, source code-nya untuk pembelajaran kalian. Bisa kalian cek di folder materi. Juga nanti rekamannya ini akan saya share juga di folder video. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup kuliah pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan saat di kelas di pertemuan ke-14. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.